Bagi sebagian orang, daging kambing memiliki rasa yang enak dan lezat. Tak heran, beberapa restoran olahan kambing di Bandung selalu ramai dikunjungi para pecinta kuliner. Namun harus diingat, mengkonsumsi daging kambing berlebihan bisa memicu kolesterol hingga asam urat. Berbagai menu olahan kambing bisa dengan mudah dijumpai di kota Bandung. Salah satunya di tempat makan khusus olahan kambing yang berada di dalam terminal stasiun Hall Kebonjati ini. Di tempat makan yang sudah ada sejak 1950-an ini, daging kambing diolah menjadi sate dan gulai. Di sini pengunjung bisa melihat langsung proses membuat sate dari daging yang masih segar. Menurut generasi ketiga pengelola warung sate ini, ada trik tersendiri kambing seperti apa yang dagingnya pas untuk dijadikan sate. Tidak ada menggunakan apa-apa, bisa lihat langsung proses pemotongan, nusuk sate sampai ngebakar. Cuma memang dari pemilihan daging yang bagus, cara memotong, juga nusuk sate dan ngebakar itu teknik yang menunjang di sini menjadi empuk. Kambing di sini menggunakan kambing betina, usianya 1 tahun ke bawah. Yang dipakai itu kita hanya memakai paha belakang aja. Tempatnya yang terkenal membuat olahan kambing di tempat ini selalu ramai dikunjungi pencinta daging kambing. Selain enak, memang ini legendaris ya. Saya dari sekolah dulu udah makan sate di sini. Jadi sekarang juga ya sambil nostalgia lah makan sate. Sate kambing yang ditawarkan beragam, di antaranya sate kambing polos, sate kambing campur lemak, dan sate sineret. Daging kambingnya sangat empuk, tidak ada perlawanan saat digigit, dan yang paling penting tidak ada aroma khas kambing di sini. Bagi sebagian orang, aroma semacam itu bisa mengganggu bahkan bisa memadamkan selera makan. Dan perlu diingat bahwa olahan kambing tidak melulu soal sate, gulai ataupun tongseng, tapi juga ada olahan lainnya. Lain lagi hidangan kambing yang ditawarkan salah satu restoran di Jalan Riau. Di sini beragam olahan daging kambing disuguhkan, mulai dari kambing bakar, tongseng, gulai hingga nasi goreng kambing. Namun yang menjadi primadona adalah kambing bakarnya. Daging kambing yang sudah direbus kemudian dimasak dengan bumbu rempah hingga dagingnya lunak. Setelah itu dibakar. Menurut pengelola restoran, resep kambing bakar ini sudah turun-temurun dari pemiliknya yang juga keturunan Timur Tengah. Kalau dari secara spesifik sih dari jenis kambingnya pun kita pakai itu beda. Kita pakai kambing yang muda, ukuran beratnya pun kita ada klasifikasinya sendiri. Ada berat maksimalnya ketika kita terima. Kemudian dari usianya pun itu ada batas maksimalnya sehingga jadi dari dagingnya sendiri pun itu udah beda. Dan dari pengolahannya pun kita pakai rempah-rempah pilihan, kemudian dimasak dengan tenaga yang sudah profesional dan dengan resep yang dijaga dari turun-temurun dari pemilik kambing bakar Cairo itu sendiri. Kebetulan suami seneng banget makan olahan kambing, keluarga juga suka, jadi ya seneng. Legendaris, empuk atau gimana? Kalau di sini sih emang empuk, jadi kalau di Bandung sih saya seringnya ke Cairo karena emang dagingnya tuh empuk sampai tulangnya tuh udah bisa copot-copot dari tulangnya gitu, saking empuknya emang. Jadi anak kecil juga bisa makan. Pengunjung bisa memilih bagian yang diinginkan, seperti iga, paha, ataupun punggung. Porsinya juga bisa disesuaikan untuk ramai-ramai ataupun disantap sendiri. Butuh waktu sekitar 15 menit hingga akhirnya pesanan kambing bakar saya ini datang. Harum rempah semerbak dan tersaji panas mengepul ini bikin menggoyang lidah. Apalagi walaupun ini kambing, tapi aroma khas kambingnya ini tak tercium sama sekali. Walaupun baru sedikit ditusuk-tusuk menggunakan garpu dan pisau, ini dagingnya langsung terkoyak karena saking empuknya. Kalau gitu, saya nggak perlu lagi menggunakan pisau, cukup menggunakan garpu untuk menghabiskan seporsi daging panas yang menggoyang lidah ini. Mari makan. Menurut dokter gizi klinik Rumah Sakit Melinda Bandung, per 100 gram daging kambing mengandung 122 gram kalori, 2,6 gram lemak, dan 3,3 gram zat besi. Meskipun doyan daging kambing, tetapi hati-hati agar tidak menyantapnya terlalu sering.
Sebab daging kambing sebagai sumber energi cukup besar memicu kolesterol. Tubuh kambing yang paling baik dikonsumsi itu adalah bagian yang dagingnya paling sedikit lemaknya, ya, yaitu bagian paha. Ya, paha itu paha atas, paha bawah lumayan, kandungan lemaknya jauh lebih sedikit dibandingkan iga. Ya. Nah, hati-hati bagian leher itu juga banyak mengandung lemak. Ya. Tapi memang lebih empuk biasanya, ya, lebih gurih dibandingkan dengan paha. Jadi untuk kambing bakar yang sudah dimasak terlebih dahulu, dibikin empuk, ya, baru dibakar, itu tidak masalah. Nah, paha kambing pilihan yang paling baik karena dagingnya cukup banyak, tapi lemaknya lebih sedikit dibandingkan iga. Ya. Bagian tulang belikat, ya, bagian punggung itu juga lumayan, ya. Hati-hati bila ada lemaknya jangan dimakan karena nanti berpotensi meningkatkan kadar kolesterol di badan kita karena kandungan lemak jenuhnya yang tinggi. Menurut Yohanes, selama dalam porsi pas, daging kambing menjadi menu tepat bagi para pencinta kuliner. Mau diolah menjadi sate, gulai, tongseng ataupun steak daging kambing. Zai ul Haq, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.